Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di waktu apapun dan dimanapun kalian berada. Pertama-tama, kami dari CV Bornean Plano Construction mengucapkan terima kasih karena telah berniat untuk menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Kawasan perencanaan kami berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya adalah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kawasan perencanaan kami terletak dekat dengan Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, dengan jarak hanya sekitar 1.000 meter atau hanya sekitar 1 kilometer. Wilayah studi yang menjadi tempat perencanaan tapak terletak di Kelurahan Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya. Luas dari wilayah perencanaan tapak yaitu 9.726 meter persegi. Adapun batas-batas dari wilayah studi perencanaan tapak, ada Jalan Hadi Sucipto, Jalan Bandara Supadio, dan Jalan Arteri Supadio. Kami memiliki visi dan misi serta tujuan dalam merencanakan kawasan transit Supadio. Di antaranya dengan visi merencanakan kawasan transit yang berkelanjutan dan berkualitas terhadap lingkungan, teknologi, dan kebudayaan. Misi 1. Memastikan rasa nyaman dan pengalaman yang menyenangkan kepada para pengunjung transit. 2. Meningkatkan nilai guna kawasan sebagai kawasan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. 3. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai ekologis. 4. Mengembangkan kawasan transit yang bernilai tambah untuk kepuasan pengunjung. 5. Menghadirkan kawasan yang merefleksikan kebudayaan lokal daerah. 6. Menjadikan kawasan yang merupakan pelopor perkembangan teknologi yang berkompeten. Serta dengan tujuan 1. Ikut membantu dalam menghidupkan kegiatan di sekitar area kawasan transit. 2. Turut membantu pemerintah dalam mendongkrak perekonomian dan pengenalan wilayah. 3. Menciptakan kawasan transit dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan lokal serta aspek ekologis. 4. Mewujudkan ruang yang berkolaborasi menjadi daya tarik bagi masyarakat. 5. Menghasilkan kawasan yang ramah bagi pejalan kaki dan kaum disabilitas atau berkebutuhan khusus. 6. Menjadi kawasan yang dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung seluruh aktivitas di kawasan. 7. Mewujudkan kawasan transit yang mengedepankan keselamatan, rasa aman, serta rasa nyaman bagi pengunjung di dalam area kawasan transit maupun masyarakat di luar area kawasan transit. Konsep kawasan transit. Konsep kawasan transit kali ini berkonsep dengan tajuk Smart Green Cultural. Konsep Smart Green Cultural sendiri merupakan arahan kawasan pengembangan yang berlandaskan teknologi, kelestarian lingkungan yang berpegang pada prinsip ekologis, serta kebudayaan yang mengacu pada kekuatan kultur lokal. Konsep SMART merupakan konsep yang mendorong penggunaan teknologi sebagai pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitoring, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kawasan dengan lebih efektif dan efisien, serta untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kata SMART berarti memiliki arti tujuan terhadap kawasan yang ingin memberikan pelayanan yang edukatif, informatif, rekreatif, serta ruang yang kreatif. Konsep SMART pada kawasan transit akan terefleksikan oleh pemberdayaan teknologi terbarukan dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa sinar matahari sebagai sumber energi, serta fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam kawasan yang berbasis teknologi modern dengan orientasi edukasi. Konsep green merupakan konsep yang mendorong pada pemahaman terhadap nilai-nilai ekologis dengan tetap menjaga keseimbangan area hijau
dengan kawasan yang terbangun sehingga aspek keberlanjutan dapat diwujudkan, serta rasa nyaman dan sejuk pun dapat hadir dalam kawasan transit. Konsep green terefleksikan dalam pengadaan lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, serta keberadaan ruang terbuka hijau yang seimbang dalam pembangunan. Konsep kultural merupakan konsep yang menambahkan nilai kebudayaan pada perencanaan kawasan transit guna memperkenalkan aspek berbagai budaya lokal kepada para pendatang yang transit di dalam area kawasan. Konsep kultural sendiri akan terefleksikan dengan ciri fisik pada beberapa bangunan dengan adanya corak dari kebudayaan daerah. Struktur peruntukan lahan. Lahan di wilayah perencanaan tapak kami akan dibagi menjadi 6 peruntukan. Yang pertama, permukiman. Yang akan direncanakan adalah kompleks perumahan Angkasa Pura II Village yang pada kondisi existingnya berada di Jalan Bandara Supadio. Namun dalam perencanaannya, lokasi permukiman ini akan dialihkan dan ditata ulang pada Jalan Adi Cipto, yakni di samping Masjid Awaludin. Luas lahan yang direncanakan ialah sekitar 0,7 hektar. Yang kedua, perdagangan dan jasa. Ada dua kawasan utama, yakni pusat perbelanjaan skala BWP dengan luas lahan sekitar 3,2 hektar dan pelayanan jasa penginapan berupa hotel dan guest house dengan luas lahan sekitar 1,55 hektar. Kawasan penginapan tersebut berada di tikungan antara Jalan Arteri Supadio dan Jalan Bandara Supadio, sedangkan kawasan pusat perbelanjaan berada di tengah wilayah perencanaan. Kawasan ini terdapat berbagai fasilitas rekreasi dan perbelanjaan, maupun fasilitas peristirahatan, dengan memasukkan unsur budaya yang lebih modern dengan fitur-fitur teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, ruang terbuka hijau. Lahan seluas 0,2 hektar yang berada tepat di pinggir Bundaran Supadio difungsikan sebagai area Taman Transit Supadio, yaitu taman tempat bersantai dan pengenalan nilai-nilai budaya lokal melalui ornamen taman maupun papan informasi digital yang ada di taman. Kemudian adanya hutan kota yang dilakukan pada lahan seluas 1,112 hektar di bagian timur kawasan pemakaman. Selain itu, RTH juga tersebar pada setiap perkarangan, taman-taman di permukiman, dan jalur pedestrian maupun median jalan. Yang keempat ialah terminal. Terminal yang akan direncanakan adalah terminal tipe B yang merupakan relokasi dari terminal Sungai Durian. Terminal ini berada di pinggir Jalan Arteri Supadio agar mudah diakses oleh bus maupun penumpang dan pengunjung. Luas lahan yang disediakan untuk rencana kawasan terminal ialah 2 hektar, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada mengenai terminal tipe B. Dan yang kelima, peribadatan. Tempat ibadah yang akan direncanakan ialah Masjid Awaludin, yang merupakan tempat ibadah umat muslim bagi masyarakat sekitar maupun pengunjung kawasan rencana. Lokasi masjidnya masih sama dengan kondisi existing, dengan luas lahan sekitar 0,5 hektar. Dan yang terakhir, kawasan tower dan airnav. Kawasan tersebut akan tetap berada di lokasi yang sesuai dengan kondisi existingnya. Kawasan ini bersifat privat karena berisikan bangunan kantor, tower pemancar, dan fungsi lain sebagai penunjang radar penerbangan. Untuk luas lahan, kurang lebih sekitar 0,5 hektar. Intensitas pemanfaatan lahan merupakan tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan atau kawasan kajian sesuai yang tercantum pada pedoman RTBL Permen PU nomor 6 tahun 2007. Di kawasan perencanaan kami memutuskan aturan untuk komponen-komponen intensitas pemanfaatan lahan, yakni dengan KDB paling tinggi 60% dan KDH minimal 30%. Kecuali untuk peruntukan hutan kota dengan KDB paling tinggi 5% dan KDH minimal 95%. Untuk aturan KLB, paling tinggi 1,2 sampai 1,8, kecuali pada lahan peruntukan RTH dan penginapan, yakni untuk RTH, KLB-nya ialah maksimal 3,6, sedangkan taman transit dan hutan kota dengan KLB maksimal 0,1. Kemudian untuk tinggi bangunan yang diperbolehkan ialah tidak melebihi ketinggian 45 meter. Dengan kata lain, maksimal tinggi bangunan ialah 45 meter. Dari aturan-aturan tersebut, kita dapat menghitung dan mengetahui luasan-luasan
yang boleh terbangun di setiap lahan, seperti luas lantai dasar maksimal oleh KDB, ruang terbuka hijau minimal oleh KDH, dan luas lantai maksimal bahkan jumlah lantainya dari hasil perhitungan KLB. Untuk jumlah lantai sendiri itu disesuaikan lagi dengan tinggi maksimal bangunan, yaitu 45 meter. Salah satu contoh hasil perhitungannya, misal untuk lahan terminal. Luas lahan yang ada untuk peruntukan terminal ini ialah 2 hektar, dengan KDB maksimal 60%, KDH minimal 30%, dan KLB-nya maksimal 1,8. Maka luas lantai dasar yang boleh dibangun ialah seluas 12.000 meter persegi, dan luas lantai maksimum ialah seluas 36.000 meter persegi. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau, tidak boleh kurang dari 6.000 meter persegi. Konsep pengembangan untuk sistem jaringan jalan dan sistem sirkulasi. Pada sistem jaringan jalan dan pergerakan, pada kawasan perencanaan, jalan-jalan baru akan dibangun untuk menunjang pergerakan di kawasan perencanaan. Jalan-jalan yang telah ada tetap dipertahankan dan kualitasnya lebih ditingkatkan. Sistem jaringan jalan pada perencanaannya lebih dipertegas antara jalan bagi kendaraan dan jalan bagi pejalan kaki atau sepeda. Rencana jalan baru yang menjadi jalan utama di dalam kawasan tapak dan jalan-jalan yang membagi kawasan tapak menjadi 2 blok, dan juga dibuat jalan-jalan yang menghubungkan antar komponen bangunan. Pada sistem sirkulasi kendaraan umum dan pribadi, untuk sirkulasi kendaraan umum menggunakan jalan seperti biasanya, yaitu Jalan Arteri Supadio, Jalan Adi Sucipto, Jalan pada Bundaran Supadio, dan jalan-jalan baru yang ada dalam kawasan, terutama adalah jalan baru yang utama. Dan untuk sistem kendaraan pribadi sebagai berikut. Tetap menggunakan jalan pada umumnya, yaitu Jalan Arteri Supadio, Jalan Adi Sucipto, Jalan Bandara Supadio, dan semua jalan yang ada dalam kawasan perencanaan. Untuk lebih lanjutnya dapat melihat pada gambar yang ada berikut ini untuk melihat rencana jalan yang ada pada kawasan perencanaan. Untuk sistem parkir dilakukan dengan menyediakan kantong-kantong parkir dengan aksesibilitas ke segala arah dan dapat mengakses langsung ke jalur pedestrian. Pelataran parkir dibangun menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh untuk membuat pengunjung yang keluar dari kendaraan dapat melalui jalan-jalan yang teduh agar tidak terasa panas. Selain itu juga ada 2 tempat parkir yang disediakan untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Terdapat 2 jenis kendaraan yang dapat diparkirkan atau 2 jenis tempat parkir. Yang pertama untuk parkir mobil. Parkiran ini menggunakan pola yang berbentuk atau yang bernama pola tegak lurus. Untuk rinciannya, panjang parkir kendaraan 6 meter, lebar parkir kendaraan 3 meter, dan lebar jalan untuk aksesibilitas seluas 4 meter. Dan untuk parkiran motor, pola yang digunakan pada parkiran yaitu pola tegak lurus. Dengan rincian, panjang parkir kendaraan 2 meter, lebar parkir kendaraan 1 meter, dan lebar jalan untuk aksesibilitas 2 meter. Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda. Sistem sirkulasi bagi pejalan kaki berada pada 2 sisi jalan dalam kawasan yang berupa jaringan pedestrian way. Untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi pelaku kegiatan, maka jalur-jalur sirkulasi dilengkapi dengan elemen-elemen petunjuk jalan atau rambu-rambu jalan lintas, elemen-elemen pengarah, elemen perabot luar ruangan, serta peneduh. Jalur pedestrian ini di kawasan perencanaan direncanakan dapat dilalui oleh penyandang cacat sehingga menggunakan tangga ganti atau dilengkapi dengan rem. Kemiringan rem di bawah 80%. Jalur sirkulasi pejalan kaki ini juga harus dilengkapi dengan zebra cross, yaitu sebuah pada setiap percabangan jalan atau pada lokasi yang sering dituju.
Direncanakan juga jalur pejalan kaki diteduhi oleh deretan pohon penendu di sepanjang jalan. Bahan material pedestrian tidak licin, dapat menyerap air, mudah perabotannya, kuat, blok bertanda yang dipahami oleh disabilitas, dan dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa kultur Kalimantan Barat itu sendiri. Pedestrian pada jalan utama didesain dengan lebar 1,5 meter dan ketinggian dari jalan setinggi 15 cm, sedangkan pada zona lainnya pedestrian didesain dengan lebar 3 meter dan tinggi 15 cm dari jalan. Dan untuk jalur sepeda tetap menggunakan jalur paling kiri pada jalan yang ada. Tata bangunan. 1. Pengaturan blok lingkungan. Pengaturan blok lingkungan merupakan pembagian blok yang dibatasi dengan parit atau jalan. Di dalam kondisi existing, bahwa wilayah kajian hanya memiliki satu blok lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, rencana blok yang akan dikembangkan akan membentuk 3 blok, yaitu blok 1 berada di bagian utara yang akan diisi dengan terminal dan hutan kota, dan blok kedua akan diisi dengan pemukiman, perkantoran, serta pelayanan umum yang berupa peribadatan. Dan blok ketiga akan diisi dengan perdagangan dan jasa, serta taman transit. 2. Pengaturan kafling atau petak lahan. Pengaturan kafling atau petak lahan ditentukan berdasarkan petak lahan yang diperuntukkan untuk bangunan tersebut. Bangunan yang akan ditambah merupakan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan konsep yang dikembangkan. 3. Pengaturan bangunan. Terminal. Dengan konsep orientasi bangunan menghadap ke jalan, terletak pada blok ke-1, bangunan berbentuk persegi panjang dengan luas bangunan 2.925 meter persegi. Kemudian masjid berorientasi bangunan menghadap dua arah, yaitu menghadap ke dalam kawasan perencanaan tapak dan menghadap keluar kawasan perencanaan tapak. Terletak pada blok 2, bangunan berbentuk persegi dengan material dinding bangunan yaitu beton. Luas bangunan 1.135 meter persegi. Kemudian perumahan dengan konsep orientasi bangunan menghadap ke jalan lingkungan, berupa rumah tunggal dengan material dinding yaitu beton, berbentuk persegi panjang, terdiri dari tipe 45 sebanyak 20 unit, tipe 70 sebanyak 4 unit, dan tipe 120 sebanyak 2 unit. Kemudian ada pos satpam. Orientasi bangunan menghadap ke arah jalan, menggunakan material beton, berbentuk persegi dengan atap berbentuk kerucut. Luas bangunan 15 meter persegi. Airnav. Orientasi bangunan menghadap ke arah jalan kolektor atau luar kawasan perencanaan tapak, menggunakan material beton, berbentuk persegi, luas bangunan 230 meter persegi. Plaza. Orientasi bangunan menghadap ke bangunan di depannya, menggunakan material beton, berbentuk huruf Y. Luas bangunan 3.238 meter persegi. Superstore dan game center. Orientasi bangunan menghadap ke bangunan di depannya, menggunakan material beton, berbentuk huruf V, dengan luas bangunan seluas 2.256 meter persegi. Selanjutnya ada kios. Orientasi bangunan menghadap jalan lingkungan dan bangunan di depannya, berbentuk seperti huruf C atau seperempat lingkaran, menggunakan material beton, luas bangunan seluas 987 meter persegi. Lalu ada hotel bintang 3. Orientasi bangunan menghadap dua arah, yaitu menghadap ke dalam kawasan perencanaan tapak dan menghadap keluar kawasan perencanaan tapak, berbentuk segi 8, dengan material beton, luas bangunan 8.868 meter persegi. Dan yang terakhir ada guest house, dengan konsep
Orientasi bangunan menghadap ke jalan lingkungan dan saling berhadapan dengan bangunan di depannya. Berbentuk persegi dengan material kayu dan beton. Pengelompokan bangunan dikelompokkan berdasarkan fungsi suatu zona. Letak dan orientasi bangunan pada kawasan kajian disesuaikan dengan jalan. Sosok massa bangunan. Bangunan yang ada di kawasan perencanaan memiliki pola sejajar dan mayoritas saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Ekspresi arsitektur bangunan. Bentuk bangunan dibuat menarik dengan gaya arsitektur modern dan disesuaikan dengan konsep smart, green, cultural. Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan, melainkan diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Sistem ruang terbuka merupakan suatu tempat atau area yang dapat menampung aktivitas manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Fungsi dari adanya ruang terbuka hijau di kawasan rencana ialah sebagai pendukung adanya keseimbangan ekologi di dalam pembangunan. Adanya ruang terbuka hijau ini juga menjadi faktor rasa nyaman bagi para pengunjung karena menghadirkan udara lebih segar dan kaya akan oksigen. Lokasi untuk rencana ruang terbuka hijau berada di sebelah barat Bundaran Supadio, tepatnya di Jalan Arteri Supadio. Pada lokasi ini akan dibangun rencana ruang terbuka hijau berupa Taman Transit Supadio. Dan rencana ruang terbuka hijau lainnya berada di sebelah utara wilayah perencanaan atau sebelah timur kawasan pemakaman akan dibangun rencana berupa hutan kota. Rencana yang pertama ialah Taman Kawasan Transit, memiliki luas lahan sekitar 0,2 hektar, berada di pinggir jalan dekat dengan Bundaran Supadio, serta terdapat tulisan pengenal taman berupa Taman Transit Supadio. Taman ini juga terdiri dari berbagai vegetasi dan juga terdapat taman bermain bagi anak-anak. Taman ini merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif, dan kegiatan lain pada tingkat kota. Taman ini juga dirancang untuk anak-anak melakukan aktivitas bermain dengan bebas untuk memperoleh keriangan, kesenangan, kegembiraan, serta sebagai sarana mengembangkan kemampuan kognitif sosial, fisik, serta kemampuan emosinya. Vegetasi yang terdapat di Taman Kawasan Transit ini sangat beragam, mulai dari vegetasi fungsi peneduh, pengarah, pembatas, peredam kebisingan, serta estetika. Vegetasi pada taman mencangkup tanaman-tanaman perdu seperti juang-juang dan pucuk merah. Di Taman Transit Supadio juga terdapat fasilitas pendukung berupa pos satpam guna menjaga keamanan di taman tersebut. Rencana yang kedua ialah hutan kota, memiliki luas lahan sekitar 1,112 hektar. Hutan kota merupakan kawasan yang ditutupi pepohonan dan dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata rapi seperti taman, dan bermanfaat untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh akses negatif pembangunan. Kawasan yang peruntukan khusus sebagai paru-paru kota dan pelestarian lingkungan sekitar, dan terdiri dari pepohonan yang rimbun. Vegetasi pada hutan kota di kawasan transit mencangkup pohon trambesi, pohon tanjung, serta pohon angsana. Merupakan jenis pohon-pohon yang rimbun dan berfungsi sebagai peneduh maupun pengarah. Pada hutan kota juga disertai jalan setapak yang digunakan para pengunjung untuk masuk dan melihat-lihat ke dalam hutan kota. Masuk pada aspek tata kualitas lingkungan. Salah satu subaspek yang terdapat pada tata kualitas lingkungan yaitu identitas lingkungan. Di dalam identitas lingkungan terdapat tata karakter bangunan atau lingkungan. Untuk konsep pada rencana tata karakter bangunan akan memanfaatkan gerbang masuk atau gerbang keluar yang dipengaruhi oleh nilai budaya lokal. Kemudian taman transit yang terbentuk serta landmark Bundaran Supadio yang sudah merupakan rencana pemerintah setempat. Selain tata karakter bangunan, terdapat subaspek berupa tata penanda identitas lingkungan. Untuk komponen tata penanda identitas lingkungan,
Adapun rencananya membentuk suatu penegasan pada penamaan bangunan yang sudah ada sebelumnya, serta membentuk penamaan baru pada bangunan yang akan direncanakan. Tata penanda identitas lingkungan akan diorientasikan pada penegasan penamaan Taman Dirgantara, Masjid Awwaluddin, permukiman dinas, serta airnaf. Kemudian untuk bangunan baru yang direncanakan, penamaan akan terbentuk di gerbang yang berupa nama kawasan transit, nama hotel, nama taman transit, nama terminal, serta nama kafe atau resto yang berada dalam kawasan transit. Tata penanda identitas lingkungan lainnya dengan adanya mural dinding. Konsep rencana mural dinding yang akan diterapkan terletak dekat dengan area gerbang kawasan transit yang berada di Jalan Adi Sucipto. Dengan pemilihan mural untuk mengisi area dinding kosong yang merupakan pembatas dengan area makam, berguna untuk meningkatkan kreativitas, memberikan kesan dinding yang luas, mengedukasi, menghidupkan ruang, serta bisa memberikan efek psikologis. Kemudian masuk ke dalam orientasi lingkungan. Setelah tadi membahas mengenai identitas lingkungan, sekarang masuk ke dalam aspek orientasi lingkungan. Orientasi lingkungan terdiri atas salah satunya yaitu sistem tata informasi. Perencanaan sistem tata informasi yang pertama, konsep yang akan dibentuk yaitu membentuk informasi arah jalan dan tujuan dalam mode LED, sehingga ketahanan ataupun daya lihat ketika malam hari atau di saat dalam pencahayaan rendah masih dapat terlihat terhadap pengguna jalan. Yang kedua, untuk konsep papan informasi akan dikonsepkan yaitu Digital Information Board. Papan informasi ini akan memberikan pelayanan terhadap para pengunjung untuk mengakses informasi seakurat mungkin yang diakses melalui touchscreen. Digital Information Board ini akan tersebar di area pedestrian, rest area, area taman transit, serta area terminal. Konsep terakhir mengenai sistem tata informasi yaitu Mini Digital Flight Information, yang dimana merupakan papan pemberitahuan akan keberangkatan pesawat. Digital Flight Information akan terletak di area terminal, penginapan, serta kawasan rest area yang berguna membantu pengunjung yang sedang transit penerbangan dengan jangka waktu yang tidak lama agar tidak lupa mengenai waktu keberangkatannya. Selain sistem tata informasi tadi, kemudian masuk pada sistem tata rambu pengarah. Rambu yang ada di dalam sistem tata rambu pengarah yaitu terdapat rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Rambu-rambu pengarah tersebut akan tersebar merata di kawasan transit maupun di sekitar area luar kawasan transit, yang nantinya berguna memudahkan pengguna jalan atau masyarakat dalam bersirkulasi dan berorientasi. Kemudian, subaspek tata kualitas lingkungan yang ketiga yaitu wajah jalan. Di antaranya terdiri dari wajah penampang jalan dan bangunan. Mengenai penampang jalan, ada konsep dengan menambah lebar permukaan jalan kolektor Adi Sucipto dan jalan lokal Bandara Supadio, serta pembentukan median jalan, jalur pedestrian, serta jalur sepeda. Konsep tersebut dijabarkan dengan akan dibentuk suatu area pejalan kaki dengan lebar 2,5 meter, area tempat duduk dengan lebar 1 meter, area furniture jalan seperti vegetasi ataupun papan informasi dengan lebar 1,5 meter, dan jalur sepeda sebesar atau lebar 1,5 meter. Jalur pedestrian atau berjalan kaki akan dirancang modern, aman, nyaman, serta ramah bagi kaum disabilitas ataupun lansia. Selain wajah penampang jalan dan bangunan, terdapat aspek perabot jalan. Perabot jalan dalam komponen ini berorientasi dalam memberikan kenyamanan, informasi, dan perlindungan bagi pengguna jalan
yang penyediaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan. Pertama, rencana perancangan dalam perabot jalan melingkupi lampu atau penerangan area jalan dan di area pedestrian menggunakan tenaga surya. Salah satu alasan kenapa panel surya menjadi pilihan sumber untuk penerangan pada lampu jalan yaitu mudah dipasang, perawatan lebih sederhana, awet, serta tahan lama, aman pemakaiannya, serta ramah lingkungan. Selain lampu penerangan jalan, terdapat elemen papan reklame. Komponen elemen papan reklame berguna untuk menambah nilai tambah suatu kawasan serta dapat menambah nilai estetika dengan memperbarui reklame yang sudah rusak ataupun reklame yang penempatannya tidak strategis. Dalam perancangan perencanaan kawasan transit, reklame yang tersebar akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu berupa videotron atau reklame LED dan satunya berupa reklame konvensional. Pemilihan videotron sendiri bukan tanpa alasan. Hal ini karena videotron memiliki kelebihan dikarenakan dapat menampilkan iklan komersial lebih dari satu. Selain itu, melalui videotron juga bisa menjadi layanan pemberian informasi. Reklame atau billboard juga direncanakan bisa diterapkan pada tiang lampu penerangan jalan yang berada pada median jalan dengan jenis reklame konvensional. Jadi, selain berfungsi penerangan jalan, lampu tersebut juga berfungsi sebagai alat komersil. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Yang pertama, sistem jaringan air bersih. Pada kawasan perencanaan, sudah terdapat jaringan air bersih dari PDAM Tirta Kuburaya. Dalam rencana kawasan transit, akan dibutuhkan penambahan intensitas aliran demi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, penginapan, terminal, dan yang lainnya. Dalam instalasinya, untuk permukiman akan menggunakan air yang terdistribusi dengan mekanisme sistem sambungan langsung dari PDAM melalui meteran ke keran rumah. Untuk gedung bertingkat, akan menerapkan perpipaan ledeng atau plumbing sistem atap, di mana air bersih ditampung terlebih dahulu pada ground reservoir atau tangki air bawah. Kemudian dipompa ke tangki atap. Dari tangki atap, air didistribusikan ke jaringan perpipaan dalam gedung dengan sistem gravitasi. Yang kedua, sistem jaringan air limbah dan air kotor. Karena di dalam kawasan perencanaan akan dibangun kawasan perdagangan dan jasa, penginapan, terminal, dan lainnya, maka akan dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dari tiap jenis kegiatan, sehingga dapat membuang limbah biologis dan kimiawi. Serta untuk permukiman akan dibutuhkan sistem IPAL yang baik, serta septic tank yang baik. Sebab septic tank yang buruk konstruksinya bisa menyebabkan limbah kotor merembas masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, sistem jaringan drainase. Pada kawasan perencanaan akan dibuat drainase tertutup pada area perdagangan untuk mengurangi bau tidak sedap apabila air yang disalurkan drainase kotor. Dan drainase pada bahu jalan akan menggunakan drainase yang tertutup besi agar pengunjung dapat bebas melangkah. Yang keempat, sistem jaringan persampahan. Pada kawasan perencanaan akan tersebar tempat pembuangan sampah atau bin di sekitar taman dan jalan, sehingga pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan pada permukiman akan memiliki tempat sampah masing-masing yang seluruh sampah baik dari penginapan, rest area, terminal, hingga permukiman akan diangkut oleh petugas kebersihan hingga ke TPA. Yang kelima, sistem jaringan listrik. Pada kawasan perencanaan akan menerapkan sistem kabel tanam atau kabel bawah tanah, sehingga tidak mengganggu pemandangan. Untuk menunjang segala kegiatan yang terdapat di kawasan perencanaan,
Total energi listrik yang dibutuhkan ialah 46.150 kW, yang beberapa di antaranya dianalisis dengan menghitung besarnya intensitas konsumsi energi atau IKE gedung. Yang keenam, sistem jaringan telekomunikasi. Pada perencanaan, jaringan kabel komunikasi akan menerapkan sistem kabel bawah tanah sehingga tidak mengganggu pemandangan serta tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca. Selain itu, keberadaan jaringan telekomunikasi akan memenuhi kebutuhan dalam kawasan perencanaan, misalnya untuk ATM center maupun pelayanan Wi-Fi. Yang ketujuh, sistem jaringan pengamanan kebakaran. Di dalam kawasan perencanaan, sistem jaringan pengamanan kebakaran akan disediakan hydrant, yaitu hydrant pilar untuk pengamanan di luar gedung, hydrant box untuk dalam gedung, tabung pemadam api di gedung-gedung, serta fire alarm system untuk memberi peringatan bagi orang-orang bahwa telah terjadi kebakaran. Yang kedelapan, sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi. Untuk jalur evakuasi, akan terdapat tangga darurat dari tiap gedung atau bangunan, yang dilengkapi dengan panduan petunjuk arah evakuasi yang tertuju pada jalan atau ruang terbuka yang aman sebagai titik kumpul. Klasifikasi zona. Untuk lokasi kajian sendiri dibagi menjadi 6 zonasi, di mana dalam zonasi tersebut memiliki kegiatan yang beragam. Pengklasifikasian suatu zona ini merupakan langkah dalam penentuan peraturan zonasi. Pertama, zona RTH. Area memanjang, jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Zona RTH ini meliputi RTH 1 dan RTH 2. RTH 1 merupakan hutan kota dan RTH 2 merupakan taman kota. Kedua, zona perumahan. Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tunggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Zona perumahan meliputi R3 yang merupakan rumah tunggal. Ketiga, zona perdagangan dan jasa. Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum sosial pendukungnya. Zona perdagangan dan jasa meliputi K3 yang merupakan skala BWP. Keempat, zona perkantoran. Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya. Zona perkantoran meliputi KT yang merupakan perkantoran. Kelima, zona sarana pelayanan umum. Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, transportasi, peribadatan sosial budaya, olahraga, rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal atau renggang, deret atau rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RT/RWK. Zona sarana pelayanan umum meliputi SPU 1 yang merupakan skala kota berupa transportasi dan SPU 4 yang merupakan skala RW yang berupa peribadatan. Keenam, zona peruntukan lainnya. Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa ruang terbuka non-hijau, tempat evakuasi sementara, dan instalasi pengelolaan air limbah yang memerlukan penanganan, perencanaan, sarana-prasarana, serta fasilitas tertentu. Zona peruntukan lainnya meliputi PL3 yang merupakan ruang terbuka non-hijau, PL4 yang merupakan tempat evakuasi sementara, dan PL8 yang merupakan IPAL. Daftar kegiatan Smart Green Cultural. Daftar kegiatan meliputi kegiatan yang sudah ada dan kegiatan yang potensial untuk ada di wilayah perencanaan yang terkait penggunaan lahan. Hasil identifikasi pada kawasan Trans Spadio, terdapat 6 kelompok besar terkait kegiatan yang ada, seperti ruang terbuka hijau, perumahan, perdagangan dan jasa, peruntukan lainnya, sarana pelayanan umum, dan perkantoran. Untuk ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, Taman Transit Supadio,
jalur hijau, dan pekarangan. Untuk perumahan meliputi rumah tunggal. Untuk perdagangan dan jasa meliputi pertokoan, restoran, pusat perbelanjaan superstore, hotel, ATM center, game center, spa, perpustakaan, coffee shop, ruang peristirahatan, dan ruang informasi. Untuk perkantoran meliputi airnav. Untuk pelayanan umum meliputi terminal tipe B, Masjid Awaludin, dan pos satpam. Untuk peruntukan lainnya meliputi tempat parkir, tempat pejalan kaki, IPAL, toilet umum, dan halte bus. Aturan teknik zonasi atau tabel ITBX. Peraturan teknis zonasi pada dasarnya merupakan aturan yang disusun guna mengendalikan kegiatan dan bentuk bangunan di wilayah perencanaan. Dengan kata lain, bahwa aturan teknis zonasi adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan atau penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Aturan teknis zonasi ini ditampilkan dalam bentuk berupa tabel yang biasa disebut dengan tabel ITBX. Kode I sendiri diartikan sebagai pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan di zona tersebut, karena pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Kemudian kode T artinya pemanfaatan bersyarat secara terbatas, maka kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan melalui pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan pembatasan jumlah pemanfaatan. Kemudian kode B yang artinya pemanfaatan bersyarat tertentu. Jadi, untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, yang dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk kode X diartikan bahwa pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan sekitar. Pada kolom tabel ITBX tersendiri. Pada kolom tabel ITBX terdiri dari nama dan kode dari zona-zona yang ada, sedangkan bagian baris tabel berisikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di zona yang bersangkutan. Untuk cara bacaan sendiri, bisa kita ambil contoh ketentuan zonasi untuk kegiatan perdagangan dan jasa khususnya restoran. Untuk di zona RTH 1 atau hutan kota, lalu di RTH 2 atau taman transit, dan zona R3 atau zona permukiman, kegiatan ini diberi kode X. Artinya kegiatan tersebut tidak boleh berada di hutan kota. Sedangkan di zona K2 atau perdagangan jasa diberi kode T3 yang artinya kegiatan dibatasi jumlah pemanfaatannya atau dengan maksud jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Di zona KT atau perkantoran diberi kode T2 dan T3. T2 tersebut diartikan bahwa kegiatan dibatasi luasnya baik dalam pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya. Dan untuk di zona SPU1 atau terminal, kegiatan ini diberi kode T3 yang artinya kegiatan dibatasi jumlah pemanfaatannya. Sedangkan pada zona peruntukan lainnya, yakni untuk ruang terbuka non-hijau, tempat evakuasi sementara, dan instalasi pengelolaan limbah, kegiatan tersebut diberi kode X, yang artinya pemanfaatan tidak sesuai atau tidak diperbolehkan di zona tersebut. Aturan mengenai dampak pengembangan kawasan. Adanya suatu perubahan dalam pengelolaan suatu kawasan harus terdapat analisa yang baik mengenai berbagai dampak perubahan apa saja yang akan ditimbulkan ke depannya, baik dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dampak dari pemanfaatan atau perubahan ruang dapat dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu tidak adanya dampak, dampak yang ditimbulkan rendah, dampak yang ditimbulkan sedang, dan dampak yang ditimbulkan tinggi. Penilaian dampak-dampak tersebut
dapat dilihat dari seberapa besar dampak yang diberikan dari adanya suatu pemanfaatan ruang. Adapun ketentuan untuk penilaian mengenai aturan dampak pengembangan kawasan perencanaan dibagi menjadi 4 tahap. Di antaranya, yang pertama, dampak ekonomi. Pemanfaatan ruang maupun perubahannya diharapkan dapat ikut mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi yang dapat terjadi yaitu berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, baik secara mikro maupun secara makro. Yang kedua, dampak sosial. Pemanfaatan ruang atau lahan dan ketentuannya yang akan terbentuk nanti diharapkan dapat semakin meningkatkan dampak-dampak sosial yang positif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, dampak lingkungan. Terbentuknya pemanfaatan ruang yang baru serta perubahan yang ada di dalam kawasan maupun di luar kawasan perencanaan diharapkan tidak mengubah ataupun menurunkan kualitas lingkungan secara signifikan. Untuk membuat suatu rancangan ataupun konsep perencanaan, perlu memperhatikan segi lingkungan, seperti polusi dan sampah yang dihasilkan dari pembangunan. Yang keempat, dampak lalu lintas. Dampak lalu lintas merupakan aspek yang akan berpengaruh terhadap kelancaran sirkulasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem transportasi di sekitar kawasan perencanaan yang bersangkutan dan juga akan berpengaruh terhadap volume tarikan dan bangkitan yang ditimbulkan oleh kegiatan ataupun pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai terkait dampak lalu lintas akibat dari terbentuknya pemanfaatan ruang yang baru. Antara lain, yaitu jalur sirkulasi jalan di sekitar pusat kegiatan, lahan parkir yang disediakan, tingkat kemacetan yang ditimbulkan oleh kegiatan dalam suatu kawasan, fasilitas transportasi umum, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan lalu lintas, sarana dan prasarana transportasi untuk pengendara, pejalan kaki, dan kaum disabilitas. Berikutnya, salah satu contoh yang dapat diinterpretasikan mengenai adanya dampak kegiatan pada kawasan transit, yaitu pada kegiatan hutan kota. Dalam interpretasinya, kegiatan pada hutan kota pada aspek ekonomi tentunya tidak ada dampak yang ditimbulkan, baik dari pendapatan dalam kawasan maupun luar kawasan. Sementara dalam aspek sosial, kegiatan pada hutan kota tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan hutan kota yang tentunya mampu memberi rasa nyaman. Kemudian pada aspek lingkungan, kegiatan pada hutan kota sudah pasti memiliki dampak yang sangat tinggi, baik dalam maupun luar kawasan. Hal ini dikarenakan hutan kota membantu dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan antara ruang terbuka hijau untuk bernafas dengan kegiatan pembangunan. Dan yang terakhir, jika dilihat dari aspek lalu lintas, hutan kota tentu tidak berdampak terhadap keberlangsungan kegiatan tarikan maupun bangkitan lalu lintas, serta juga tidak berpengaruh terhadap gangguan sirkulasi jalan. Penetapan mekanisme pembiayaan dan kelembagaan pengelolaan kawasan. Terbentuknya suatu pembangunan atau kawasan dengan peruntukan baru didukung oleh adanya suatu penetapan mekanisme pembiayaan serta lembaga-lembaga terkait yang mengelola pembangunan tersebut. Ketiga unsur pemangku kepentingan yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat bekerja sama tidak hanya dalam pengelolaan tetapi juga dalam hal pembiayaan. Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan kawasan perencanaan transit Supadio berupa bantuan dari anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Pontianak, APBD Kabupaten Kuburaya maupun sumber lainnya yang sah. Untuk rencana pembangunan kawasan transit Supadio memiliki 33 jenis kegiatan dengan dana yang dibutuhkan berbeda-beda dan sumber dana yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, survei lokasi perencanaan. Dana yang dibutuhkan Rp500.000, sumber dana APBD Kuburaya. Yang kedua, penyusunan dokumen rencana penataan bangunan. Dana yang dibutuhkan Rp200.000, sumber dana APBD Kuburaya.
Yang ketiga, sosialisasi perencanaan. Dana yang dibutuhkan Rp800.000, sumber dana APBD Kuburaya. Yang keempat, melakukan pembebasan lahan. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp27.200.000.000, sumber dana APBD Kuburaya. Yang kelima, pelebaran jalan. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp359.195.000, sumber dana APBD Kuburaya. Yang keenam, pembangunan jalan baru di dalam kawasan. Dana yang dibutuhkan Rp2.041.100.000, sumber dana swasta atau investor. Yang ketujuh, pembangunan hutan kota. Dana yang dibutuhkan Rp550 juta, sumber dana swasta atau investor. Kedelapan, pembangunan komplek perumahan. Dana yang dibutuhkan 3 miliar, sumber dana dari swasta atau investor. Kesembilan, pembangunan taman perumahan. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp26.500.000, sumber dana swasta atau investor. 10. Pengembangan kawasan airnav. Dana yang dibutuhkan Rp150 juta, sumber dana swasta atau investor. 11. Peningkatan kawasan Masjid Awaludin. Dana yang dibutuhkan Rp15 juta, sumber dana swasta atau investor. 12. Pengadaan dan pendistribusian air bersih. Dana yang dibutuhkan Rp30 juta, sumber dana APBD Kuburaya. 13. Perbaikan dan pembangunan sistem drainase. Dana yang dibutuhkan Rp90 juta, sumber dana APBD Kuburaya. 14. Pengadaan sistem jaringan listrik. Dana yang dibutuhkan Rp110 juta, sumber dana APBD Kuburaya. 15. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi. Sumber dana yang dibutuhkan Rp65 juta, sumber dana dari APBD Kuburaya. 16. Penanaman vegetasi di pedestrian dan median jalan. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp100 juta, sumber dana APBD Kuburaya. 17. Konsolidasi lahan atau arahan pindahan warga Angkasa Pura Village. Dana yang dibutuhkan Rp25 juta, sumber dana APBD Kuburaya. 18. Pembangunan trotoar atau pedestrian. Dana yang dibutuhkan 3 miliar, sumber dana swasta atau investor. 19. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa. Dana yang dibutuhkan Rp150 miliar, sumber dana swasta atau investor. 20. Pembangunan IPAL. Dana yang dibutuhkan Rp26 juta 800.000, sumber dana APBD Kuburaya. 21. Pembangunan pos satpam atau area pengawasan. Dana yang dibutuhkan Rp132 juta 342.000, sumber dana APBD Kuburaya atau investor. 22. Pembangunan gerbang kawasan transit. Dana yang dibutuhkan Rp33 juta 40.000, sumber dana swasta atau investor. 23. Penanaman pekarangan hijau. Sumber dana yang dibutuhkan Rp2 juta 500.000, sumber dana APBD Kuburaya. 24. Pembangunan hotel dan guest house. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp35.526 juta, sumber dana swasta atau investor. 25. Pembangunan lahan parkir. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp4.065 juta, sumber dana swasta atau investor. 26. Pembangunan terminal tipe B. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp764.906, sumber dana swasta atau investor. 27. Pembangunan taman kota. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp75.500.000, sumber dana APBD Kuburaya. 28. Pembangunan halte bus. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp45.760.000, sumber dana swasta atau investor.
29. Pengadaan lampu jalan baru. Dana yang dibutuhkan sebesar 15 juta rupiah. Sumber dana APBD Kuburaya. 30. Pembangunan Videotron. Dana yang dibutuhkan sebesar 5.377.440.000 rupiah. Sumber dana swasta atau investor. 31. Pengadaan BIN atau tempat pembuangan sampah. Dana yang dibutuhkan sebesar 25.700.000 rupiah. Sumber dana APBD Kuburaya. 32. Pengadaan sistem pengamanan kebakaran. Dana yang dibutuhkan sebesar 5.566.258.000 rupiah. Sumber dana APBD Kuburaya. Terakhir, biaya pemeliharaan. Dana yang dibutuhkan sebesar 50 miliar. Sumber dana APBD Kuburaya. Dari seluruh kegiatan didapatkan jumlah pembiayaan yakni sebesar 288 miliar 122 juta rupiah.